Berikut ini contoh soal-soal P3K tahap 2 penata layanan operasional tahun 2025. Silahkan dipelajari baik-baik soalnya. 21. Anda sebagai penata layanan operasional, menemukan adanya inkonsistensi data antara sistem pencatatan manual dan sistem digital. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Langkah analitis yang perlu Anda lakukan adalah A. Mengabaikan inkonsistensi tersebut karena dianggap hal kecil. B. Langsung menyalahkan staf yang bertugas mencatat secara manual. C. Melakukan root cause analysis untuk mengidentifikasi penyebab inkonsistensi dan merumuskan solusi perbaikan sistem secara menyeluruh. D. Meminta staf untuk menyesuaikan data manual agar sama dengan data digital tanpa mencari tahu penyebab perbedaannya. Jawaban, root cause analysis adalah metode yang tepat untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang. 22. Sebuah instansi pemerintah berencana menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Sebagai penata layanan operasional, Anda ditugaskan untuk merancang alur pelayanan yang efisien. Faktor kritis yang perlu Anda perhatikan dalam perancangan alur tersebut adalah A. Integrasi antar unit pelayanan, kejelasan prosedur, dan kemudahan akses bagi pengguna. B. Jumlah staf yang bertugas di setiap loket. C. Estetika tampilan loket pelayanan. D. Kecepatan pengadaan peralatan IT. Jawaban, A. Keberhasilan PTSP sangat bergantung pada integrasi antar unit, prosedur yang jelas dan mudah dipahami, serta kemudahan akses bagi pengguna. 23. Anda mengamati bahwa waktu tunggu layanan di instansi Anda lebih lama dibandingkan dengan instansi serupa. Anda ingin melakukan benchmarking untuk mengidentifikasi best practice. Langkah yang tepat adalah A. Mengunjungi instansi lain secara diam-diam dan mengamati proses pelayanannya. B. Mengadakan studi banding dengan instansi serupa dan berdiskusi mengenai proses pelayanan yang efektif. C. Mencari informasi tentang standar pelayanan minimal SPM dan membandingkannya dengan kinerja instansi Anda. D. Menganggap bahwa instansi lain pasti memiliki sumber daya yang lebih baik. Jawaban, B. Studi banding yang terstruktur dan diskusi yang terbuka akan memberikan informasi yang lebih komprehensif dan memungkinkan adopsi best practice yang relevan. 24. Sebagai penata layanan operasional, Anda bertanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga meskipun terjadi perubahan organisasi atau kebijakan. Strategi proaktif yang dapat Anda lakukan adalah A. Melakukan risk assessment untuk mengidentifikasi potensi dampak perubahan dan merencanakan langkah-langkah mitigasi. B. Menunggu instruksi dari atasan sebelum bertindak. C. Menolak semua perubahan agar kualitas layanan tetap stabil. D. Menganggap perubahan pasti akan berdampak negatif pada kualitas layanan. Jawaban, A. Risk assessment memungkinkan identifikasi dini potensi masalah dan perencanaan mitigasi yang efektif. 25. Anda menemukan bahwa tingkat pemahaman pengguna terhadap prosedur pelayanan masih rendah, meskipun sudah disosialisasikan melalui berbagai media. Pendekatan inovatif yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan pemahaman pengguna adalah A. Mengulangi sosialisasi dengan cara yang sama. B. Membuat video tutorial, infografis, atau simulasi interaktif yang menjelaskan prosedur pelayanan secara visual dan mudah dipahami. C. Menyalahkan pengguna karena tidak memperhatikan sosialisasi. D. Menghapus prosedur yang dianggap rumit. Jawaban, B. Materi visual dan interaktif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dibandingkan metode konvensional. 26. Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pengaduan online terkait layanan yang Anda kelola. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar pengaduan berkaitan dengan kesulitan mengakses informasi di website instansi. Langkah strategis yang perlu Anda lakukan adalah A. Menutup fitur pengaduan online. B. Menganggap pengaduan online sebagai hal yang wajar.
C. Menyalahkan pihak pengelola website. D. Melakukan audit terhadap website instansi untuk mengidentifikasi masalah aksesibilitas dan memperbaiki tampilan serta navigasi website. Jawaban, D. Audit website dan perbaikan aksesibilitas akan mengatasi akar permasalahan dan mengurangi jumlah pengaduan. 27. Sebagai penata layanan operasional, Anda dituntut untuk mengelola sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas secara efektif dan efisien. Prinsip mendasar yang harus Anda terapkan adalah A. Memaksimalkan pengeluaran anggaran agar terlihat kinerja yang baik. B. Menggunakan sumber daya seperlunya dengan mempertimbangkan prioritas dan dampak yang dihasilkan. C. Menyimpan semua sumber daya untuk keperluan yang mendesak saja. D. Mengabaikan efisiensi dan efektivitas karena yang terpenting adalah pekerjaan selesai. Jawaban, B. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien berfokus pada penggunaan sumber daya yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 28. Anda mengamati adanya silo mentality di antara beberapa unit kerja di instansi Anda, yang menghambat koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan. Strategi kolaboratif yang dapat Anda lakukan adalah A. Membiarkan silo mentality tersebut karena sulit diubah. B. Memindahkan staf dari unit yang berbeda ke unit yang sama. C. Membentuk tim lintas unit untuk mengerjakan proyek bersama dan mengadakan kegiatan team building untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar unit. D. Membuat aturan yang ketat untuk memaksa unit bekerja sama. Jawaban, C. Pembentukan tim lintas unit dan kegiatan team building dapat membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antar unit. 29. Dalam konteks pelayanan publik yang berbasis digital, User Experience UX merujuk pada A. Kecepatan internet yang digunakan. B. Kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem atau aplikasi pelayanan. C. Tampilan visual website atau aplikasi. D. Biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem digital. Jawaban, B. User Experience fokus pada pengalaman pengguna secara keseluruhan, termasuk kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan. 30. Sebagai penata layanan operasional, Anda perlu memastikan bahwa data dan informasi pelayanan dikelola dengan baik dan aman. Aspek penting yang perlu diperhatikan terkait keamanan data adalah A. Jumlah data yang disimpan. B. Aksesibilitas data oleh publik. C. Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data CIA triad. D. Kecepatan akses data. Jawaban, C. CIA triad confidentiality, integrity, availability merupakan prinsip dasar dalam keamanan informasi. Kerahasiaan memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, integritas memastikan data tidak dirusak atau dimodifikasi tanpa izin, dan ketersediaan memastikan data dapat diakses saat dibutuhkan. 31. Dalam era digital saat ini, customer journey dalam layanan publik semakin kompleks dan melibatkan berbagai kanal website, aplikasi mobile, media sosial, tatap muka. Sebagai penata layanan operasional, bagaimana Anda memastikan seamless experience bagi pengguna di seluruh kanal tersebut? A. Membiarkan pengguna memilih kanal yang disukai tanpa koordinasi antar kanal. B. Menyalahkan pengguna jika mengalami kesulitan berpindah antar kanal. C. Fokus pada perbaikan satu kanal saja yang dianggap paling penting. D. Mengintegrasikan data dan informasi antar kanal, menerapkan standar pelayanan yang konsisten, dan memastikan responsivitas di setiap kanal. Jawaban, D. Integrasi data, standar pelayanan yang konsisten, dan responsivitas di setiap kanal penting untuk menciptakan seamless experience. 32. Munculnya chatbot dan artificial intelligence AI dalam layanan publik menawarkan potensi efisiensi dan peningkatan aksesibilitas. Sebagai penata layanan operasional,
bagaimana Anda memanfaatkan teknologi ini secara optimal? A. Menolak penggunaan chatbot dan AI karena takut menggantikan peran manusia. B. Mengintegrasikan chatbot untuk menangani pertanyaan umum dan tugas-tugas repetitif, sehingga staf dapat fokus pada kasus-kasus yang lebih kompleks dan membutuhkan sentuhan manusia. C. Menggantikan seluruh staf dengan chatbot dan AI. D. Menggunakan chatbot hanya untuk hiburan. Jawaban, B. Chatbot dan AI dapat melengkapi peran manusia, bukan menggantikannya sepenuhnya. Pemanfaatan yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. 33. Isu privasi dan keamanan data semakin penting dalam layanan publik digital. Sebagai penata layanan operasional, langkah kritis yang harus Anda lakukan untuk melindungi data pengguna adalah A. Menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan data yang ketat, melakukan enkripsi data, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data yang berlaku. B. Mengabaikan isu privasi dan keamanan data. C. Menyalahkan pihak IT jika terjadi kebocoran data. D. Mempublikasikan seluruh data pengguna secara terbuka. Jawaban, A. Kebijakan, prosedur, enkripsi, dan kepatuhan terhadap regulasi adalah langkah penting untuk melindungi data pengguna. 34. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik semakin meningkat. Sebagai penata layanan operasional, bagaimana Anda memastikan kedua hal tersebut terpenuhi? A. Menyembunyikan informasi terkait kinerja dan anggaran. B. Memberikan informasi hanya kepada pihak tertentu saja. C. Menyediakan akses informasi yang mudah bagi publik melalui berbagai platform, mempublikasikan laporan kinerja secara berkala, dan menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif. D. Menganggap transparansi dan akuntabilitas tidak penting. Jawaban, C. Akses informasi, publikasi laporan kinerja, dan mekanisme pengawasan penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. 35. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi layanan publik digital. Sebagai penata layanan operasional, bagaimana Anda memastikan inklusi digital bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan yang mungkin memiliki keterbatasan akses atau kemampuan digital? A. Hanya fokus pada pengembangan layanan digital tanpa memperhatikan kelompok rentan. B. Menyediakan alternatif layanan tatap muka bagi kelompok rentan, memberikan pelatihan literasi digital, dan memastikan akses internet yang terjangkau. C. Menyalahkan kelompok rentan karena tidak melek digital. D. Menghentikan pengembangan layanan digital. Jawaban, B. Pembahasan, penyediaan alternatif layanan tatap muka, pelatihan literasi digital, dan akses internet yang terjangkau penting untuk inklusi digital. 36. Dalam konteks service design, fokus utama seorang penata layanan operasional adalah A. Desain tampilan gedung pelayanan. B. Pengadaan perabot kantor. C. Pemilihan warna cat dinding kantor. D. Memahami kebutuhan dan harapan pengguna, serta merancang layanan yang berpusat pada pengguna user-centered design. Jawaban, D. Service design menekankan pada pemahaman kebutuhan pengguna dan perancangan layanan yang berpusat pada pengguna. 37. Sebagai penata layanan operasional, Anda dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan. Bagaimana Anda mendorong budaya inovasi di lingkungan kerja Anda? A. Menolak semua ide baru. B. Menciptakan lingkungan yang terbuka terhadap ide baru, memberikan ruang bagi eksperimen, dan memberikan apresiasi terhadap inovasi yang berhasil. C. Menunggu perintah dari atasan untuk berinovasi. D. Menganggap inovasi sebagai tugas bagian IT saja. Jawaban, B. Lingkungan yang terbuka, ruang eksperimen, dan apresiasi penting untuk mendorong budaya inovasi. 38. Dalam menghadapi situasi krisis atau darurat,
Komunikasi yang efektif sangat penting. Sebagai penata layanan operasional, bagaimana Anda memastikan komunikasi berjalan dengan baik? A. Membuat rencana komunikasi krisis yang jelas, mengidentifikasi key message dan target audience, serta memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang tersedia. B. Mengabaikan komunikasi karena fokus pada penanganan krisis. C. Menyalahkan media jika terjadi miskomunikasi. D. Mengumumkan informasi yang tidak akurat agar tidak menimbulkan kepanikan. Jawaban A. Rencana komunikasi krisis yang matang penting untuk memastikan informasi yang akurat dan tepat sasaran tersampaikan dengan baik. 39. Dalam konteks Big Data dan Analitik, bagaimana Anda memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas layanan? A. Mengabaikan data yang ada. B. Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan insight yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan layanan. C. Menyimpan data tanpa dianalisis. D. Menggunakan data hanya untuk laporan formalitas. Jawaban B. Analisis data dapat memberikan insight berharga untuk perbaikan layanan. 40. Sebagai penata layanan operasional, Anda perlu membangun kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak internal dan eksternal. Prinsip utama dalam membangun kolaborasi yang efektif adalah A. Memaksakan kehendak sendiri. B. Bersaing dengan pihak lain. C. Mengabaikan pendapat pihak lain. D. Komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan berbagi informasi secara transparan. Jawaban D. Komunikasi terbuka, saling menghormati, dan transparansi penting dalam membangun kolaborasi yang efektif.